mereka terima. Suhaib percaya itu. Aki-aki, ayo aki-aki deh. Aki-aki, ya Rasulullah. Ya siap. Ada apa? Milu. Bapak milu hijrah. Jeng bang, entong pak, entong. Bapak mah di ma'zur. Cek Gusti Allah geh mustad'afin mah kengeng. Engkewe terus aman kondusif mah enggak nyusul. Moal. Dia paeh, di itu paeh. Dia paeh, urang teu meudang nanaon. Lamun paeh sareng Kangjeng Nabi, insyaallah masuk surga. Wah, bener si Aki euy. Digotong we ku anak mula. Bener Bu, nggak lama meninggal, tapi meninggalnya syahid. Alhamdulillah. Ini semangat hijrah. Karena memang hijrah itu bukan pesta-pesta, bukan senang-senang, kesedihan. Di mana ada orang senang berangkat diusir dari tanah airnya? Benar tidak? Betul tidak? Peristiwa hijrah bukan pesta, nggak boleh kita lihatin pesta senang, nggak boleh ini. Karena yang kita peringati bukan peringatan bahagia, peringatan kesedihan. Enggak Bib, pan itu para nabi kan diselamatkan bulan Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Jadi kita senang, salah. Jangan ingat waktu senangnya, ingetin perjuangan nabinya. Nabi Musa berapa lama menderita oleh Fir'aun dan tentaranya, betul? Dikejar-kejar oleh Fir'aun. Selamat mas sebentar. Udah selamat, Fir'aun mati. Di sono diganggu lagi oleh Bani Israel, nggak nurut, brengsek. Orang Yahudi itu ya, betul tidak? Menderita lagi Nabi Ibrahim. Jangan dilihatin waktu diselamatkan oleh Allah, dibakar oleh Namrud, tapi penderitaannya bagaimana? Setelah itu Nabi diuji terus menderita. Tidak ada nabi-nabi yang senang-senang, semua susah. Jadi peringatan hijrah itu bukan peringatan senang-senang, tapi peringatan kesedihan. Sampai puncaknya di bulan Muharram nanti ada seorang cucu Nabi pemberani, pelaksana janji Al-Quranul Karim. Kan dulu kan Nabi Ibrahim nggak jadi disembelih, ya. Nabi Ismail jadi tuh ente jantan, iraha jantan nanti berikutnya, bukan cucumu, bukan anakmu yang ini, tapi nanti anakmu yang lain. Siapa? Yaitu Sayyidina Husain, cucu Kangjeng Nabi besar Muhammad. Bulan Muharram tanggal 10 tepatnya besok lusa, itu ada suatu pengorbanan besar. Cucu Nabi Muhammad, putra putri Kangjeng Nabi, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Fadl bin Abbas, dan seluruh orang-orang besar, ada 18. Si John ada, orang baru masuk Islam. Itu pembantunya Sayyidina Husain ikut juga membela. Ada anak kecil juga ikut membela. Ali Akbar, Ali Asghar, yang selamat Ali Zainal Abidin. Dari Sayyidina Ali lah jadi wali songo, masuk ke Indonesia jadi Islam. Lamun teu beak eta daya Islam ke Indonesia. 10 Muharram. 10 Muharram, makanya Indonesia eta aya bubur eta hikmah naon eta? Berem darahna cucu Nabi Muhammad SAW. Putih perdamaian Sayyidina Hasan. Tanazzul, menyerahkan kekuasaan kepada Bani Umayyah demi kedamaian, demi keselamatan umat. Allahumma salli wa sallim wa barik. Al-Hasan thumma al-Husain lin-Nabi qurratu 'ain nuruhum kal kawkabin jadduhum sallani. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bu, anak ajengan guru urang, anak kiai ya. Saya guru urang di dia, kiai naon numpang dipika cinta. Taruhlah Kiai Abdullah, anakna budakna duit dirampok, dibunuh. Sedih teu urang? Sedih teu? Aya haulna uga ditahlilan, inget pada masa saat dibunuhnya itu. Sedih teu? Binga apa sedih? Eta jelema euceuk ngaranna eta. Itu normal namanya. Sebab si dia orang beriman, dia larut dalam kesedihan pada saat kondisi sedih. Dia harus merasa senang pada saat kondisi
senang. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu Jibril datang, ya Muhammad, cucu kamu yang baru lahir ini Husain suatu saat akan menjadi orang besar seperti kamu, berani seperti kamu, membela agamamu, membela sunnahmu. Nabi tertawa. Jadi begini Bu, Ummu Salamah istri Nabi, selain daripada Khadijah dan Aisyah dan Hafsah, ningali Kangjeng Nabi seserian sorangan lagi mengayun cucuna Sayyidina Husain pas baru medal baru dilahirkan, kemudian cerik sorangan. Ditanya, ma yubgika ya Rasulullah wa ma yudhikuka, apa yang membuat kau tertawa dan apa yang membuat kau menangis? Wahai Ummu Salamah istriku, yang membuat aku tertawa adalah karena baru saja Jibril akhbarani Jibril memberitahu bahwa nanti cucumu ini orang hebat, orang pintar, orang cerdas, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli hafal Quran, ahli hafal hadis, dan ahli ilmu pengetahuan dan pemberani seperti engkau. Maka aku tertawa, aku seri, abdi binga. Terus wama yubkika, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Aku lihat kau menangis terseduh-seduh sambil menggendong cucumu. Wah, Jibril juga katanya, Bu, memberi kabar berita, ya Rasulullah, suatu saat cucumu yang kau cintai ini bakal dibunuh, dibantai, dipenggal kepalanya oleh umatmu yang serakah kepada harta, yang zalim, yang merusak sunnahmu. Nangis Nabi Muhammad. Pak, Pak, kalau Nabi nangis berarti sunnah bukan? Sunnah bukan? Sunnah bukan? Apa sunnah? Fi'lur Rasulillah wa fi'lun wa qaulun wa taqriratun. Pekerjaan Nabi, perbuatan Nabi, perintah Nabi atau ajaran Nabi, omongan Nabi, atau persetujuan Nabi tidak memerintah, Nabi tidak melarang, ada orang yang melakukan, itu namanya ikrar, takririyah namanya. Seperti muludan, takririyah. Ngangkat-ngangkat Nabi muji, takririyah, sunnah juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi Nabi Muhammad melakukan nangis berarti sunnah lain. Sunnah sahabat besar, sahabiat awewe diceritakan ku Nabi Muhammad harita careurik kabeh. Jadi 10 Muharram, makanya kiai-kiai kita, ajangan-ajangan kita kenapa di bulan Asyura, ya, bulan Asyura, bulan Muharram, tepat tanggal 10 mereka tidak mau hajat-hajatan karena empati kepada Rasulullah SAW. Wah, peristiwa juga baheula udah nggak ada sekarang mah. Kalau begitu jangan juga kita memperingati 17 Agustus, karena Belandanya udah baik-baik semuanya, betul tidak? Jepang juga udah pada balager ini mah, ngirim produksi ya, ngirim pengetahuan, ngirim mobil Yamaha, Honda, terus deh Alphard dan lain-lainnya buatan Jepang. Tapi kenapa 17 Agustus masih kita peringati? Tujuannya tidak ada lain supaya kita mengenang para penjahat-penjahat, para penjajah, sifat-sifat penjajah, dolim, menguasai harta orang dengan intimidasi dan memaksa, agar tidak ada di antara kita yang mengikuti jejak-jejak para penjahat sampai hari kiamat. Amin. Agar kita mengenang para pahlawan yang rela berkorban membela negeri ini, rela berjibaku demi anak turunan, anti kedoliman, anti penjajahan. Itu tujuannya para hadirin wal hadrat rahimakumullah. Lalu kenapa acara Muharraman, Asyura biasa suka ada santunan anak yatim? Ini teh ajengan teh emut baheula teh Sayyidina Husain ngantunkeun anak ya. Tapi jangan dibilang lebaran, masa lebaran orang ditinggalin anak yatim? Lebaran anak yatim munggal poe dibantuan ku urang eta lebaran. Di mana anak yatim bisa sekolah, anak yatim bisa mandiri, anak yatim diangkat jadi anak urang, eta lebaran ngaranna. Leres teu? Lamun sakalian mah lain lebaran, eta mah beak isuk ge duitna. Leres teu? Leres teu? Nah, jangan kita menjadi umat Nabi yang akan menyakiti Rasulullah SAW.
Waktunya sedih kita senang-senang, waktunya kita sedih bahagia-bahagia, tertawa-tertawa. Naudzubillah min. Ya tadi masih senang-senang supaya segar. Tapi minimal kita tahu bahwa di bulan Muharram tanggal 10 ada orang pemberani, cucu Nabi dengan wanita-wanita Srikandi muslimah sebagai cucu Nabi yang berjuang untuk mempertahankan sunnah Nabi yang dirusak oleh penguasa pada zaman itu Bani Umayyah, tepatnya namanya Yazid, dibantu tentaranya Shimir bin Jausan, kemudian Armala, kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu banyak lagi, semua puluhan ribu yang memerangi cucu Nabi dan keluarga Nabi karena diprovokasi oleh raja jahat, diemeng-emengi dengan imbalan jutaan rupiah dan dipersiapkan kedudukan-kedudukan yang hebat-hebat. Makanya itu dikatakan kalau kita yang disebut politik teh jahat eta. Ya. Berpolitik yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Kangjeng Nabi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas dan lain-lainnya jadi ibadah. Tapi ketika politik untuk kepentingan pribadi, nyusahin orang, melakukan apa saja yang diharamkan oleh Allah, yang penting menang, eta politik syaitan, politik iblis. Naudzubillah min. Dan contohnya dari zaman ke zaman dijelaskan dalam Al-Quran, dalam sejarah. Itu ada perusak nilai-nilai agama. Naudzubillah min. Terus orang menang ganjaran muhabib, ngayakan acara menang ganjaran. Kenapa? Karena kita mengenang perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, perjuangan keluarga Nabi, ikut empati, ikut sedih, ikut merenung, ikut mengkaji sejarah yang selama ini banyak tertutup. Akhirnya kita paham, akhirnya menambah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi, loyalitas kepada agama Islam. Insya Allah ia acara barokah, amin. Dan orang bakal menang syafaat, amin. Para panitianya semuanya insya Allah akan mendapatkan keberkahan, diganti semuanya harta benda yang telah kita korbankan. Ya, kalau kita cuma paling 1 juta, 2 juta, 10 juta ayat perjelma dia. Berdoanya, bu, tong eleh ku Habib Umar ta. Bahwa di Jakarta, di Bogor ayah Habib Umar bin Hud al-Attas. Eta sekali bikin acara komo mauludan mah eta motong kambing nage terakhir sebelum meninggal 1.500 kambing. Kabuli kabeh. Makan di dinya segede-gede kieu tak kabulina. Sajalmi balik mawa dibungkus deui. Atuh urang mah piraku 100.000 mah teu daek kaluarkeun. Komo lamun bisa 1 juta mah leuwih hade. Kelebihannya bisa digunakan untuk bikin madrasah. Kelebihannya bisa dibikin untuk memperbaiki kantor MWC, ranting NU, untuk beli seragam Banser. Alhamdulillah. Menjaga meruah ahlu sunnah wal jamaah nahdiyah. Alhamdulillah. Baik, insya Allah ibu bapak rinkumullah, NU yang kita ada di dalamnya, yakinilah bahwa itu adalah jam'iyah yang memang didirikan oleh wali-wali besar, ulama-ulama besar, yang di dalamnya semuanya sudah isi kabeh akhlak-akhlak Islam, akhlak para wali, akhlak para ulama. Saya pesan masyarakat ya desa Ciulu kalau memang punya semangat untuk berjuang, perempuannya, laki-lakinya, pemudanya, jangan cari ormas-ormas yang lain-lain dah. Ya, buat anak kok coba-coba. Ayo iklan gitu. Buat anak kok coba-coba. Udah pegang aja Nahdlatul. Komplit didinya. Cinta Rasulna ayah, cinta keluarga Nabina ayah. Tadi kata ajungan cucu Nabi tuh itu. Aina lamun ka cucu Nabi model kieu wae cinta komo kanu baheula teh tadi diceritakan ku Habib. Terus deh. Ya. Hawalan ayah mengenang orang-orang yang telah berjasa. Apalagi jaga negeri yang paling penting. Banyak ormas baik, bagus, kajian Qur'annya hebat, sunnahnya apa luar kepala. Tetapi loyalitas terhadap agamanya, terhadap pemerintahannya nol besar. Malah bisa cuma mencaci, mencibir, ngerongrong pemerintahan, mecah belah umat. Naudzubillah min. Naudzubillah min.
apapun alasannya. Kalau sudah berani kita untuk memobilisasi massa untuk berhadapan dengan pemerintah yang sah, itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal, karena madaratnya lebih besar daripada manfaat, kecuali